sudah pernah saya jelasin berkali-kali, saya pernah mengalami trauma, mengalami kegagalan. Jadi buat saya tuh nggak gampang mencari jodoh itu. Orang sih bilang gampang lah, orang sih cuma ngomong, cuma komentar gitu. Orang nggak merasakan apa yang saya rasakan gitu. Jadi orang sesuka hati berkomentar tanpa harus berpikir atau merasakan apa yang sedang saya rasakan selama ini gitu. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kalau mengenai masalah perjodohan atau cari jodoh online, apakah di Mbak Ernia tuh ada benak pikiran Mbak Ernia sudah lelah gitu loh karena dari dulu sampai sekarang belum dapat jodoh? Apakah benar-benar Mbak Ernia tuh sudah menyerah untuk mencari jodoh online-nya? Karena ada yang berkomentar katanya Mbak Ernia tuh pura-pura mencari jodoh online, hanya numpang tenar karena dari dulu sampai sekarang Mbak Ernia belum dapat jodoh. Gimana Mbak tanggapannya seperti itu? Karena lebih banyak hujatan terhadap Mbak Ernia dan dari dulu sampai sekarang Mbak Ernia juga belum dapat jodoh. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan, dari dulu sampai sekarang saya nggak pernah menyerah untuk mencari suami, mencari jodoh online itu. Walaupun banyak yang menghujat saya, banyak yang menghina saya, banyak yang merendahkan saya, ada yang ngata-ngatain saya janda bohongan, numpang tenar, begitulah banyak. Tapi saya nggak dengerin apa kata orang. Jadi saya sih lebih memilih prinsip saya sendiri dan lebih fokus dengan tujuan saya gitu. Biarlah orang berkata apa, atau orang juga punya komentar itu masing-masing ya, punya penilaian masing-masing, punya penilaian sendiri gitu. Jadi nggak semua komentar itu negatif gitu, ada yang positifnya juga kok. Jadi saya sih masih tetap semangat ya, walaupun banyak banget hujatan dan komentar yang nggak bagus tentang saya itu. Tapi kan Mbak Ernia tuh udah berapa tahun ya? Kalau nggak salah mah udah 3 tahun cari jodoh online. Kenapa belum dapet juga sampai sekarang? Apa memang Mbak Ernia itu orangnya cuma buat tenar aja biar terkenal, terus apa ya namanya ya cari sensasi? Karena udah 3 tahun loh Mbak Ernia tuh belum dapet jodoh juga sih. Ya memang sudah lama saya mencari jodoh dan belum dapat juga. Dan memang banyak juga yang komentar seperti itu. Memang orang punya pikiran seperti itu karena memang sayanya juga sampai sekarang belum dapat ya. Karena ya seperti yang saya bilang ya, mencari jodoh itu nggaklah gampang. Itu susah bagi saya tuh, apalagi kan sudah pernah saya jelasin berkali-kali, saya pernah mengalami trauma, mengalami kegagalan. Jadi buat saya tuh nggak gampang mencari jodoh itu. Orang sih bilang gampang lah, orang sih cuma ngomong, cuma komentar gitu. Orang nggak merasakan apa yang saya rasakan gitu. Jadi orang sesuka hati berkomentar tanpa harus berpikir atau merasakan apa yang sedang saya rasakan selama ini gitu. Ya, berarti Mbak Ernia tuh sebenarnya walaupun bisa dibilang capek-capek ya, tapi ya harus tetap semangat. Dan tentang orang-orang berkomentar seperti itu, Mbak Ernia sebenarnya sih sakit hati ada guys. Cuma ya harus mau gimana lagi gitu loh. Harus ya bener-bener siap gitu dengan semua hujatan, dengan semua hinaan, karena yang kalian tuduhkan terhadap Mbak Erni itu tidak benar. Mbak Erni itu benar, ingin cari jodoh tuh, cuma masalahnya ya belum dapat-dapat ya karena belum dapat jodoh dari yang maha kuasa sih, itu aja. Tadi ya udah jelas ya, Mbak Ernia sekarang lagi ngapain? Tadi lagi tiduran. Terus Mbak Ernia sekarang hari ini belum masak. Ya memang belum masak nasi, belum masak lauk karena semua bahan-bahannya nggak ada. Mbak Ernia kan tadi udah makan singkong doang ya. Nah untuk sekarang nih udah jam setengah 2. Merasa lapar nggak perutnya belum makan nasi tuh? Ya memang sih sebetulnya saya tuh udah merasa keroncongan, udah merasa lapar sih. Apalagi saya kan dari pagi cuman baru makan singkong aja gitu. Sebetulnya memang lapar banget, cuman mau gimana lagi? Nggak ada yang bisa saya masak, nggak ada yang bisa saya makan. Mau minta-minta sama saudara saya malu. Karena saya sering banget ngerepotin keluarga saya, jadi saya nggak mau gitu. Jadi biarlah ini saya tanggung sendiri. Tapi nanti mungkin kalau sekarang saya belum ketemu sama bahan-bahan yang apa yang mau saya masak, nanti saya cari-cari di kebun, barangkali ada yang bisa saya makan, ubi lagi kah, singkong kah, atau pisang gitu.